Halo semuanya, kami dari kelompok 12. Perkenalkan, aku Diva. Aku Andita dan aku Setiadi. Dadah. Halo, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagian besar menyerap anggaran negara. Namun, untuk proses pengadaan saat ini masih kerap lambat, kurang efisien, dan juga belum ramah UMKM. Untuk itu, hadir Perpres nomor 12 tahun 2021 sebagai pembaruan dari Perpres nomor 16 tahun 2018 untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih efisien, efektif, inklusif, dan juga digital. Jadi, apa aja sih yang berubah? Yang pertama itu ada penyesuaian istilah dan peran baru, seperti PPTK dan toko daring. Beberapa istilah lama itu juga dihapus karena tidak relevan lagi, seperti PPHP. Lalu untuk jenis pengadaan itu dikategorikan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada barang, yang kedua ada pekerjaan konstruksi, yang ketiga ada jasa konsultasi, yang keempat ada jasa layanan, yang kelima ada pengadaan terintegrasi. Untuk masing-masing itu punya metode kontrak yang tersendiri, seperti harga lumsum, harga satuan, hingga kontrak payung. Bagaimana proses pengadaannya? Kini pemerintah mengedepankan metode digital melalui e-procasing dan e-tendering. E-procasing yaitu pembelian lewat katalog elektronik dan toko daring. E-tendering yaitu untuk reguler secara online dan transparan. Lalu, apa dampaknya bagi UMKM? Perpres ini mewajibkan minimal 40% anggaran dialokasikan untuk UMKM dan juga koperasi. Nilai paket maksimal pun dinaikkan sebesar 15 miliar dengan tujuan agar UMKM bisa mengikuti tender besar. Ditambah perizinan dan juga syarat administrasinya jadi lebih mudah loh. Apa aja sih tantangan dalam pengadaan? Yang pertama itu masih banyaknya SDM yang belum siap. Yang kedua, akses internet di beberapa daerah itu masih terbatas. Kemudian yang ketiga, praktik lama itu sulit ditinggalkan. Yang keempat itu masih rendahnya penggunaan produk dalam negeri. Lalu, apa solusinya? Yang pertama, meningkatkan pelatihan SDM pengadaan. Yang kedua, memperluas digitalisasi hingga daerah 3T. Yang ketiga, sederhanakan regulasi. Yang keempat, dan memperkuat pengawasan agar semua proses bisa dipantau oleh publik. Mau tahu lebih banyak tentang pengadaan? Mau. Yuk, simak video berikut ini. Oke, untuk pembahasan pada kali ini adalah terkait dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang disesuaikan dengan Matriks Perubahan dari Perpres nomor 12 tahun 2021, pembaruan dari Perpres nomor 16 tahun 2018. Kemudian, untuk materi selanjutnya bahas pada slide berikutnya. Pengadaan barang atau jasa, pemerintah merupakan fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan negara karena menyerap sebagian besar anggaran nasional. Meskipun Perpres 16 tahun 2018 telah membawa reformasi signifikan, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan seperti proses yang lambat, tumpang tindih kewenangan, kurang optimalnya teknologi, dan rendahnya partisipasi UMKM. Selain itu, dinamika seperti kondisi darurat, contohnya pandemi, tuntutan pelayanan publik yang cepat, serta integrasi sistem pengadaan ke dalam platform digital menuntut regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif. Tekanan global untuk menerapkan prinsip berkelanjutan juga mendorong penyesuaian agar adaptif. Tekanan global untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan juga mendorong penyesuaian agar pengadaan lebih mendukung produk lokal, ramah lingkungan, dan efisien. Oleh karena itu, Perpres 12 tahun 2021 diterbitkan sebagai penyempurnaan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan memperkuat pengadaan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional. Perpres 12 tahun 2021 merupakan revisi menyeluruh atas Perpres 16 tahun 2018. Revisi ini mencakup penghapusan pasal dan definisi yang tidak lagi relevan seperti pasal tentang PJPHP dan PPHP dihapus karena fungsinya sudah tidak sesuai dengan sistem pengadaan modern. Yang kedua, penambahan dan penyempurnaan pasal baru seperti pasal 10A, 18A dan 18B yang mengatur peran PPTK, pengelolaan pengadaan, dan personal lainnya dalam struktur pengadaan.
Yang kedua, penambahan pengertian toko daring untuk mengikuti perkembangan sistem e-commerce dalam pemerintah. Yang ketiga, perubahan definisi penting seperti HPS sekarang memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN yang termuat dalam pasal 33. Yang kedua, konsep e-purchasing diperluas mencakup katalog elektronik dan toko daring termuat dalam pasal 35. Yang kedua, terkait kebutuhan penyesuaian terhadap dinamika pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa pemerintah semakin kompleks karena yang pertama, tentuan digitalisasi, munculnya sistem e-katalog, e-purchasing, dan toko daring sebagai bagian dari ekonomi belanja pemerintah digital. Yang kedua, kondisi darurat atau mendesak seperti kebutuhan untuk pengadaan cepat dalam kondisi bencana atau pandemi yang membutuhkan fleksibilitas metode, misalnya penunjukan langsung. Yang ketiga, partisipasi pelaku usaha yang beragam dari UMKM, koperasi hingga penyedia besar yang memerlukan mekanisme berbeda. Terkait perubahan ini menjadi penting agar kebijakan pengadaan yang pertama lebih responsif terhadap teknologi, lebih fleksibel, dan tetap dalam kerangka hukum yang jelas. Terkait penguatan prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas, Perpres 12 tahun 2021 mempertegas prinsip dasar pengadaan. Yang pertama, transparansi terkait penetapan HPS yang lebih akuntabel. Yang kedua, rincian HPS bersifat rahasia, namun nilai totalnya terbuka untuk mencegah spekulasi atau kecurangan. Terkait efisiensi, pemangkasan peran yang tumpang tindih seperti penghapusan PPHP dan PJPHP. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk mengurangi biaya transaksi. Yang ketiga, terkait efektivitas, tugas dan kewenangan PA, KPA, PPK dibuat lebih terstruktur dan disesuaikan dengan kondisi APBN atau APBD. Yang kedua, penetapan metode pemilihan penyedia yang sesuai dengan nilai dan kompleksitas pekerjaan. Terkait tujuan perubahan, selain penyederhanaan proses dan peningkatan peran UMKM, perubahan Perpres ini bertujuan untuk menjadikan sistem pengadaan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Tujuan lainnya adalah memperjelas kewenangan para pelaku pengadaan agar tercipta kepastian hukum dan akuntabilitas yang lebih kuat. Perubahan ini mendorong integrasi sistem digital pengadaan secara nasional agar lebih efisien dan transparan, serta memfokuskan pengadaan pada pencapaian hasil yang berkualitas bukan sekedar prosedural. Secara umum, Perpres 12 tahun 2021 bertujuan membangun sistem pengadaan pemerintah yang lebih modern, profesional, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pengadaan barang atau jasa pemerintah tidak hanya menjadi sarana belanja anggaran, tapi juga menjadi instrumen strategis pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Terkait penyederhanaan proses pengadaan, perubahan regulasi bertujuan memangkas proses birokrasi pengadaan yang sebelumnya kaku dan panjang. Penyederhanaan ini ditujukan agar yang pertama, proses pengadaan menjadi lebih cepat tanpa kehilangan akuntabilitas. Yang kedua, tugas dan wewenang antara PA, KPA, dan PPK dibagi dengan jelas dan memungkinkan pelimpahan yang praktis. Yang ketiga, mekanisme pembelian seperti e-purchasing dan katalog elektronik dapat digunakan secara maksimal termasuk untuk pengadaan bernilai kecil. Beberapa contoh nyatanya yaitu pemangkasan terhadap administrasi seperti tidak lagi wajib membentuk PPHP atau PJHP. Kemudian yang kedua, fleksibilitas bentuk kontrak, diperkenalkan kontrak biaya plus imbalan dan payung agar bisa disesuaikan dengan jenis pengadaan. Yang ketiga, peningkatan delegasi kewenangan PA bisa melimpahkan banyak tugas ke KPA atau PPK agar lebih cepat dan efisien. Tujuan utamanya adalah mempercepat pelaksanaan pengadaan tanpa mengurangi akuntabilitas. Yang kedua, terkait peningkatan partisipasi UMKM dan koperasi. Salah satu misi utama pemerintah dalam perubahan ini adalah mendorong pemerataan ekonomi melalui pengadaan yang inklusif. Oleh karena itu, Pasal 4 diperbarui untuk secara eksplisit menyebutkan partisipasi koperasi bukan hanya UMK. Dalam penyusunan spesifikasi teknis Pasal 19, PPK diwajibkan menggunakan produk dari UMK dan koperasi hasil produksi dalam negeri jika tersedia.
Penyesuaian metode pengadaan juga memungkinkan penyedia kecil tetap bisa ikut serta seperti melalui pengadaan langsung atau penunjukan langsung dalam batas tertentu. Langkah ini sangat penting untuk membuka pasar pemerintah yang besar bagi pelaku usaha kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Yang terakhir, tujuan perubahan mengenai meningkatkan daya saing nasional. Pengadaan pemerintah bukan hanya soal belanja negara, tapi juga alat untuk meningkatkan daya saing nasional. Beberapa strategi dalam Perpres 12 tahun 2021 adalah mewajibkan penggunaan produk bersertifikasi SNI, produk ramah lingkungan, dan produk dalam negeri. Dua, mendorong penggunaan metode evaluasi yang memperhatikan umur ekonomis dan efisiensi biaya jangka panjang yang termuat dalam pasal 39. Yang ketiga, pengadaan diarahkan agar mendukung inovasi, penelitian, dan produk industri kreatif nasional. Dengan demikian, pemerintah ingin agar dana publik yang dibelanjakan melalui pengadaan juga memberikan multiplier efek bagi perekonomian dan daya saing bangsa di era globalisasi. Maka dari itu, pemerintah berharap pengadaan tidak hanya hemat anggaran, tetapi juga memberi dampak positif bagi industri nasional dan mendorong inovasi dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Dian. Untuk yang selanjutnya itu terkait dengan penguatan peran UMKM dan pengaturan pengadaan barang atau jasa. Perubahan Perpres 16 tahun 2018 menjadi Perpres nomor 12 tahun 2020 didorong oleh tujuannya adalah meningkatkan kemudahan berusaha, memperluas akses UMKM dalam pengadaan, memperkuat tata kelola dan transparansi pengadaan barang jasa pemerintah. Perubahan juga menyesuaikan dengan kebutuhan penguatan daya manusia, pengadaan, dan pengembangan sistem pengadaan berbasis digital. Tujuan pengadaan barang jasa pemerintah pasal 4 Perpres nomor 12 tahun 2021 adalah untuk memperoleh barang jasa yang tepat guna dan bernilai optimal, mendukung penggunaan produk dalam negeri, peran UMKM dan koperasi, pelaku usaha nasional, serta hasil penelitian. Hal ini juga mendorong industri kreatif, pemerataan ekonomi, pengadaan berkelanjutan. Dalam terus berlandaskan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, saing, sehat, adil, dan tidak diskriminatif. Berdasarkan Perpres 12 tahun 2021, secara tegas, penempatan UMKM dan itu sebagai subjek utama dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Afirmasi ini diwujudkan melalui kewajiban alokasi minimal 40% anggaran pengadaan barang jasa pemerintah untuk produk dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM dan koperasi. Ini itu menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong pemerataan ekonomi serta memperbesar peluang usaha bagi UMKM di seluruh Indonesia. Kemudian, penguatan akses UMKM ke pengadaan pemerintah itu melalui pengembangan e-katalog dan toko daring, sehingga UMKM itu lebih mudah menawarkan produknya secara digital tanpa hambatan lokasi dan birokrasi yang berbelit. Untuk penyederhanaan proses administrasi dan perizinan UMKM itu lebih mudah mengikuti proses pengadaan, termasuk pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh LKPP dan instansi terkait. Tujuan dari afirmasi ini itu tidak hanya untuk pemerataan ekonomi, tapi juga untuk meningkatkan pengenalan produk dalam negeri, memperluas basis penyedia nasional, serta mendorong pertumbuhan UMKM agar naik kelas dan mampu bersaing secara global. Kemudian, terkait dengan nilai paket untuk UMKM. Jadi, batas nilai paket pengadaan yang dapat diikuti oleh UMKM itu dinaikkan ke 5 miliar. Sebelumnya itu batas maksimalnya hanya 2,5 miliar. Dengan kenaikan ini, UMKM memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk berkompetensi dalam pengadaan pemerintah, baik untuk barang, jasa lainnya maupun konsumsi. Paket pengadaan di atas 15 miliar ini tetap dapat diikuti oleh UMKM melalui mekanisme kontrak atau kemitraan dengan penyedia menengah besar, sehingga UMKM itu tetap terlibat dalam proyek besar. Aturan nilai paket ini itu bertujuan untuk mendorong pemerataan kesempatan usaha, memperkuat ekonomi lokal, dan perlibatan UMKM secara nyata dalam belanja pemerintah.
Next. Kemudian terkait dengan kriteria pengadaan langsung. Untuk pengadaan barang langsung atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya itu merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak itu 200 juta rupiah. Untuk pengadaan langsung jasa konsultasi merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi nilai paling banyak itu 100 juta rupiah. Pengadaan langsung itu dilakukan oleh pejabat dengan membandingkan minimal 2 harga pasar, klasifikasi teknis, serta negosiasi harga untuk memastikan efisien akuntabilitas. Untuk kriteria pengadaan langsung, itu pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian atau pembayaran langsung pada penyedia untuk pengadaan barang jasa lainnya menggunakan bukti pembelian atau kwitansi. Yang kedua, permintaan penawaran yang disertai dengan klasifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung itu menggunakan surat perintah kerja. Selanjutnya terkait dengan kriteria Selanjutnya itu terkait dengan revisi nilai pengadaan langsung. Jadi batas nilai pengadaan langsung itu dinaikkan dari yang sebelumnya 50 juta untuk barang jasa lainnya dan 100 juta untuk jasa konsultasi menjadi 200 juta untuk barang jasa lainnya dan 100 juta untuk jasa konsultasi. Tujuannya itu untuk biar lebih cepat dan efisien serta memudahkan UMKM dalam pengadaan. Next. Untuk spesifikasi teknis itu harus mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM. KPS itu disusun berdasarkan survei pasar, memperhitungkan biaya langsung, dan PPN. KPS ini menjadi dasar untuk evaluasi kewajaran harga dalam proses pemilihan penyedia. E-katalog dan toko daring itu menjadi sasaran utama e-processing dan mudahkan UMKM memasarkan produknya ke pemerintah. Proses pengadaan melalui e-katalog ini lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Untuk penyediaan kecil wajib bermitra atau mensubkontrakkan sebagai pekerjaan kepada UMKM jika memungkinkan. Kemitraan ini dapat berupa subkontrak, kerjasama operasional, atau bentuk kerjasama lain yang saling menguntungkan. Next. Untuk sanksi dan penyelesaian sengketa penambahan pengadaan, perbuatan atau tindakan peserta pemilihan ini dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa yang pertama itu menyampaikan dokumen atau keterangan palsu tidak benar untuk persyaratan yang ditentukan dalam dokumen. Kemudian terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Terindikasi melakukan korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam pemilihan penyedia, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pokja pemilihan, dan yang terakhir itu tidak menandatangani kontrak katalog. Untuk sanksinya itu antara lain ada sanksi daftar hitam dan sanksi administrasi. Sanksi daftar hitam itu merupakan sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan atau penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang jasa di seluruh kementerian atau lembaga perangkat daerah dalam jangka tertentu. Penyedia yang masuk dalam daftar hitam itu tidak dapat mengikuti proses pengadaan selama masa sanksi. Sanksi ini bersifat nasional dan tercatat dalam sistem pengadaan pemerintah. Untuk sanksi administratif itu dapat berupa teguran, hentian kontrak, ganti rugi, atau pengenaan daftar hitam. Sanksi diberikan kepada penyedia atau peserta yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan dokumen, prestasi, atau kontrak. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pengadaan. Untuk dampak bagi penyelenggara
pengadaan pemerintah. Yang pertama itu untuk mendorong pemerataan ekonomi dan inklusi keuangan dengan afirmasi UMKM. Pemerintah memastikan belanja negara atau daerah itu benar-benar berdampak langsung pada UMKM. Dia memperluas basis penyedia lebih banyak UMKM yang terlibat, sehingga pemerintah itu tidak tergantung pada penyedia besar saja. Yang itu pemerintah itu juga harus beradaptasi dengan sistem digitalisasi pengadaan dan yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi digitalisasi melalui e-katalog ini, proses pengadaan itu lebih terbuka dan mudah diawasi. Untuk tantangannya itu, pemerintah harus meningkatkan kapasitas SDM pengadaan, memperkuat infrastruktur digital, dan melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap UMKM. Next. Kemudian dampak bagi penyelenggara pengadaan untuk yang non-pemerintah, yang pertama itu dapat memberikan peluang kolaborasi. Jadi pelaku usaha menengah atau besar itu terdorong untuk bermitra atau subkontrakkan pekerjaan kepada UMKM. Yang kedua itu untuk meningkatkan daya saing. Jadi semua pelaku usaha termasuk non-UMKM itu harus meningkatkan kualitas dan efisiensi agar tetap kompetitif dalam pasar pengadaan yang semakin terbuka. Yang ketiga itu untuk inovasi bisnis. Munculnya kebutuhan itu untuk mengembangkan model bisnis baru yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebijakan afirmasi UMKM. Untuk implikasi teknis bagi penyedia PPK, yang pertama itu merancang dan menetapkan spesifikasi teknis yang mendukung afirmasi UMKM dalam produk dalam negeri. Yang kedua, menyusun HBS berdasarkan survei pasar yang relevan, memperhitungkan harga real dan potensi UMKM bagi penyedia, menetapkan metode pemilihan penyedia yang sesuai dengan prioritas pada paket afirmasi UMKM. Kemudian yang terakhir itu mengendalikan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, memastikan penyedia UMKM standar kualitas dan waktu yang telah ditetapkan. Untuk implikasi teknis bagi penyedia KPA itu, yang pertama mengalokasikan minimal 40% anggaran yang dapat diikuti oleh UMKM. Dia menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan yang mencantumkan paket afirmasi UMKM yang secara jelas. Yang ketiga itu ada monitoring dan evaluasi terhadap realisasi afirmasi UMKM serta melaporkan hasilnya kepada LKPP. Kemudian yang terakhir itu menerapkan sanksi jika ditemukan pelanggaran serta menangani penyelesaian sengketa sesuai dengan prosedur. Untuk implikasi teknis bagi penyedia UMKM jika sebagai penyedia, yang pertama itu meningkatkan kapasitas usaha agar memenuhi standar administrasi, kualitas, dan harga yang kompetitif. Kemudian yang kedua, memanfaatkan e-katalog dan toko daring untuk memperluas akses pasar pengadaan. Dan ketiga, mengikuti pelatihan dan pendampingan yang disediakan oleh pemerintah atau LKPP untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Handita. Oke, untuk selanjutnya ada terkait dengan definisi baru dan juga penyesuaian istilah. Perubahan Perpres ini memperkenalkan sejumlah definisi baru dan juga menyesuaikan istilah yang telah ada guna menjawab perkembangan kebutuhan serta memperjelas peran dalam sistem pengadaan. Nah, salah satunya itu adalah berupa penambahan definisi pejabat pelaksana teknis kegiatan yang merupakan unit kerja yang menjalankan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan tugasnya. Selain itu juga ada pengelola pengadaan barang atau jasa, personel lainnya, dan juga toko daring yang juga disisipkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan praktik pengadaan secara digital. Untuk definisi yang tidak relevan seperti pejabat dan juga panitia pemeriksa hasil pekerjaan atau bisa disebut PJPHP dan juga PPHP, itu telah dihapus karena fungsi pemeriksaan hasil pekerjaan kini dapat dilakukan langsung oleh pejabat yang ditugaskan, mempercepat dan juga menyederhanakan birokrasi. Serta perubahan ini bertujuan untuk seluruh pihak, di mana agar memiliki pemahaman yang seragam terhadap istilah dalam pengadaan dan juga memastikan tidak terjadi tumpang tindih peran dalam pelaksanaannya.
Kemudian untuk jenis pengadaan barang atau jasa berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2021, ini terdiri dari pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya, dan juga pengadaan terintegrasi. Untuk yang pertama, tadi ada terkait dengan pengadaan oleh produk fisik berupa barang jadi, bahan mentah, atau peralatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, berupa barang operasional harian instansi yang berfungsi untuk pelaksanaan program kerja. Spesifikasi jelas, baik dari sisi mutu, jumlah, ukuran, waktu pengiriman. Dan dalam prosesnya, jenis kontrak yang digunakan itu berupa kontrak dan tergantung pada kepastian volume dan kuantitas besarnya. Contohnya mungkin bisa berupa peralatan kantor. Yang pertama tadi ada kontrak langsung. Ini merupakan bentuk kontrak di mana nilai harga pasti dan juga tetap pekerjaan yang sudah jelas dan juga terdefinisi. Untuk karakteristiknya itu adalah nilai kontraknya itu setelah ditandatangani berubah nilai kontraknya dan resiko seluruhnya itu berada pada pihak penyedia dan pembayarannya dilakukan berdasarkan tahapan. Kemudian ada kontrak harga satuan, ini digunakan ketika jumlah atau volume saat kontrak ditandatangani. Contohnya itu seperti pembelian bahan bangunan berdasarkan kebutuhan. Kemudian ada kontrak gabungan lumsum dan juga harga satuan, ini merupakan perpaduan antara kontrak lumsum dan harga satuan. Yaitu biasanya digunakan dalam pekerjaan yang volumenya itu pasti dan juga bagian lainnya itu volume fleksibel dan juga efisien. Contohnya seperti pengadaan perangkat IT dan juga jasa perawatan berdasarkan jam kerja sendiri itu digunakan untuk pengadaan barang yang bersifat berulang, namun pada saat kontraknya ditandatangani itu belum diketahui pengadaan kertas fotokopi dan juga tinta printer untuk kantor sepanjang tahunnya. Kemudian digunakan dalam keadaan darurat dan juga sifatnya adalah fleksibel, di mana karakteristiknya itu digunakan untuk percepat. Biasanya contohnya itu seperti pengadaan masker dan juga alat pelindung diri saat awal pandemi COVID-19. Di mana kegiatan yang mencakup pembangunan, pemeliharaan, renovasi, atau pemuaran suatu bangunan atau infrastruktur. Pembangunan gedung sekolah, jembatan, irigasi, dan juga renovasi rumah sakit. Kemudian ada kontrak langsung, dan jumlah harganya itu sudah pasti tetap. Jadi kontrak ini umumnya digunakan pada proyek pembangunan gedung. Dan ada kontrak harga satuan. Nah, kontrak harga satuan ini digunakan untuk pekerjaan yang spesifikasinya. Biasanya kontrak ini digunakan dalam proyek pembangunan jalan di mana panjang atau luas pekerjaan baru dapat dipastikan setelah kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. Biasanya ini ciri-cirinya bisa berupa menyediakan yang sedang hingga ke tinggi, kemudian komponen desain yang tetap dikelola secara lumsum, kemudian volumenya yang seperti proyek pembangunan rumah sakit, pekerjaan struktur dapat dikontrakkan secara lumsum, sedangkan pekerjaan landscape-nya. Kemudian untuk kontrak kunci ini dipersetujukan di mana penyedia jasa itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan dioperasikan, contohnya seperti penggunaan kontrak dalam proyek pembangunan, jadi sistem instalasi pengolahan yang menerima hasil akhir berupa fasilitas yang sudah dapat difungsikan. Kemudian ada kontrak ini digunakan pada kondisi darurat, contohnya itu seperti penggunaan itu tinggi ketika tidak dilaksanakan secara akuntabel. Kemudian ada pengadaan jasa. Jadi merupakan pengadaan jasa profesional yang membutuhkan keahlian spesifik untuk memberikan masukan, analisis, dokumen ataupun laporan. Jasa konsultasi umumnya digunakan pada tahap perencanaan pengawasan audit, studi bisa berupa lumsum jika lingkup pekerjaan sudah jelas atau waktu penugasan jika belum dapat didefinisikan. Nah, untuk pengadaan jasa konsultasi sendiri itu ada kontrak lumsum juga, jadi memang kontrak jasa konsultasi ini biasanya memberikan kepastian baik dari sisi anggaran maupun hasil pekerjaannya. Kemudian untuk pasti ruang lingkup ini belum bisa didefinisikan secara rinci di awal atau durasi pelaksanaannya belum dapat dipastikan. Pasar proyek, penambangan teknis berlanjutan, atau konsultasi hukum yang bersifat insidental. Dan ada kontrak payung
dengan penyedia jasa yang sama di mana volume untuk pekerjaan atau pelaksanaannya belum dapat ditentukan. Nah, biasanya ini waktu dan biaya pemilihan penyedia berulang kali untuk kebutuhan yang sama. Nah, yang keempat tadi ada jasa yang bukan jasa konstruksi atau juga jasa konstruksi, namun memerlukan keterampilan teknis, metode pelaksanaannya seperti mencakup jasa kebersihan, keamanan, layanan, catering, jasa pelatihan, dan juga jasa pengadaan terintegrasi, di mana pengadaan ini menggabungkan dua atau lebih jenis pengadaan ke dalam satu paket secara bersama. Contohnya seperti pembangunan sistem teknologi informasi yang mencakup pengadaan perangkat. Kemudian ada jenis kontrak tambahan ini fleksibilitas dari PPK pasal 27A di mana mengatur fleksibilitas penggunaan jenis kontrak oleh PPK selaku pejabat pembuat komitmen yang luas untuk menentukan jenis kontrak lain di luar jenis-jenis yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, dalam praktiknya sendiri itu tidak semua kegiatan pengadaan itu dapat dikemas dengan efektif dalam bentuk kontrak. Pasal ini menyebutkan bahwa dalam menetapkan jenis kontrak tambahan, PPK itu wajib memperhatikan prinsip dengan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan ini mencerminkan pengadaan jasa pemerintah itu lebih kontekstual dan juga akuntabilitas serta transparansi dan sendiri. Perencanaan ini mendapatkan penguatan dalam perpres ini di mana dengan menyusun spesifikasi seperti produk dalam negeri, sertifikat SN, tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada outsourcing, penunjukan langsung, dan ojek pembelian biasanya hanya menangani metode selain outsourcing dan juga pengadaan langsung sementara dari sebagai platform utamanya. Kemudian ada penguatan prinsip keadilan, di mana tujuan dari penguatan menciptakan lapangan kerja serta mewujudkan pemerataan ekonomi nasional melalui keterlibatan usaha kecil. Jasa tadi adalah pembelian barang atau jasa perangkat elektronik dan juga toko daring diwajibkan karena kebutuhan alat nasional yang cukup besar seperti alat kesehatan, laptop, pendidikan, dan juga kendaraan dinas. Secara daring untuk dan reguler, semua proses ini seperti pengumuman, penjelasan dokumen, kemudian evaluasi dampak dan tantangan pengadaan ini, itu dampak positifnya itu bisa berupa pengadaan, kemudian ada pemberdayaan UMKM dan dapat meningkatkan daya saing nasional secara keseluruhan, kemudian ada peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas. Kemaslahatan integrasi bisa kita sebut seperti e-procurement, e-contract, dan juga e-sanggah. Mana ini bisa mendorong terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Dan untuk tantangannya sendiri, masih belum merata, kesiapan teknologi dan infrastruktur digital yang masih tertinggal, kemudian perubahan budaya kerja dan juga resistensi, di mana masih ada praktik lama seperti penunjukan langsung yang disalahgunakan tanpa kondisi tertentu. Selain itu juga ada kepatuhan terhadap aturan prioritas produk dalam negeri, di mana ini tuh kurangnya data produk lokal di katalog elektronik dan kualitas atau harganya itu belum bisa dan mampu bersaing dengan impor. Kemudian ada pengelolaan risiko dan juga kualitas hasil yang dimana masih kurang pengawasan lapangan yang cukup kuat karena menyebabkan defisiasi antara spesifikasi dan juga realisasi. Nah, rekomendasi atas dampak dan juga tantangan tadi itu bisa berupa peningkatan kapasitas SDM, itu bisa berupa pelatihan dan sertifikasi, perluasan dan modernisasi sistem digital, khususnya untuk daerah yang tertinggal, kemudian peningkatan literasi regulasi, bisa berupa penyusunan pedoman teknis atau turunan dalam bentuk SOP, standar operasional prosedur, dan juga ada monitoring dan evaluasi yang ketat, bisa mengaktifkan fungsi pengawasan baik internal dan juga eksternal, dan mungkin itu sekian dari beberapa materi yang kami bawakan pada sesi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Dengan Perpres 12 tahun 2021, pengadaan bukan lagi soal belanja, tapi juga untuk membangun ekonomi, mendukung UMKM, dan memastikan anggaran negara tepat dengan sasaran.
Mari wujudkan sistem pengadaan yang transparan, efektif, efisien, dan juga berdampak bagi seluruh Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Amunisi. Kami dari kelompok 12. Halo, aku ngevideoin mereka. Sekian dari kami. Terima kasih.